Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Jadi kerajaan-kerajaan yang kemarin kita sudah bahas ya, dari kerajaan Tarumanegara, Kutai, selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan Sriwijaya. Apa yang terpikir dalam pikiran kalian tentang mendengar kata Sriwijaya? Ya, bukan Sriwijaya Air ya, tapi kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi kalau kalian lihat ini ya, ada gambar. Ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ya, ini adalah Candi Muara Takus. Ya, Candi Muara Takus ini berada di salah satu wilayah yang ada di Jambi. Ya, jadi merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ya, bahkan Sriwijaya pun itu menurut para sejarawan merupakan kerajaan yang sangat luar biasa besarnya. Ya, karena pengaruhnya yang sangat besar sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya, kita lihat dulu di sini di kerajaan Sriwijaya sendiri, dilihat dari profilnya ya, profil. Ya, jadi kerajaan Sriwijaya itu berkuasa dari abad 9 sampai 12 Masehi. Ya, cukup lama ya, bisa sampai hampir mungkin ada 3 abad ya, 3 abad lebih kerajaan Sriwijaya berkuasa di Indonesia ya. Kemudian kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di Nusantara ya. Jadi setelah kemarin kita bahas kerajaan Kutai, kemudian ada kerajaan Tarumanegara, itu merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, sedangkan kalau kerajaan Sriwijaya ya, utamanya kalau kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Sumatera ini ya, itu biasanya agamanya Buddha ya. Bahkan sebelum ada kerajaan Sriwijaya kan ada kerajaan Melayu ya. Nah, kerajaan Melayu ini juga kerajaan yang bercorak agama Buddha ya, yang dulu pernah berkuasa dan mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Aditya Warman. Ya, kerajaan Sriwijaya ini juga itu didirikan oleh Dapun Tahiang ya. Ya, jadi kalian juga harus paham tentang pendirinya siapa. Ya, kalau menurut para sastra itu disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapun Tahiang. Ya, dan kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa ya. Jadi Balaputra Dewa ini adalah pemimpin yang dulunya merupakan salah satu raja dari kerajaan Mataram, tepatnya dari dinasti Sailendra. Nah, ini kan pasti ada hubungan kan ya antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi apa sih hubungannya antara kerajaan Mataram dengan Sriwijaya? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk lokasinya sendiri, kerajaan Sriwijaya ini itu banyak versi ya, yang mengatakan bahwa ada juga yang menyatakan bahwa lokasi kerajaan Sriwijaya itu ada di wilayah Palembang ya, kemudian ada di wilayah Jambi, bahkan ada di wilayah Riau juga ya. Yang jelas ini kan dilihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan juga ya. Tapi untuk luas wilayahnya kerajaan Sriwijaya ini sangat luas ya. Bahkan saking luasnya Muhammad Yamin pernah berkata bahwa Sriwijaya ini disebut sebagai kerajaan nasional pertama ya. Kerajaan nasional pertama karena wilayahnya bukan hanya sekedar satu pulau, tapi lebih dari satu ya. Ada Sumatera, kemudian ada Jawa, kemudian ada Semenanjung Melayu, itu dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya ya. Saking luasnya di sini, itu kerajaan Sriwijaya itu berhasil menguasai perdagangan yang berada di sini, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda ya. Dulu kan di sini juga ada kerajaan Tarumanegara ya. Salah satu kemunduran dari kerajaan Tarumanegara ini itu karena ada serangan dari kerajaan Sriwijaya ya. Jadi setelah kerajaan Tarumanegara itu mengalami kemunduran, kemudian kerajaan Tarumanegara nanti diambil alih oleh kerajaan Sriwijaya ya. Jadi kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram juga di sini nanti dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya ya. Karena memang Sriwijaya saat itu sangat kuat ya, terutama di bidang angkatan lautnya ya. Dan Sriwijaya juga di sini disebut sebagai negara maritim terkuat ya, karena sektor perekonomiannya pun itu bertumpu pada sektor jalur pelayaran, perdagangan ya. Jadi banyak tempat-tempat wilayah di sini yang dijadikan sebagai tempat persinggahan ya bagi para pedagang asing ya. Gitu. Kemudian ada sumber dari kerajaan Sriwijaya ya, seperti halnya kerajaan-kerajaan lain, terdapat sumber-sumber kerajaan Sriwijaya ya. Jadi ada beberapa catatan-catatan yang dilihat tentang adanya kerajaan Sriwijaya ini. Yang pertama ada berita dari Itsing ya. Berita Itsing ini merupakan tokoh pendeta dari Tionghoa ya, bahwa ketika beliau saat itu melakukan perjalanan ke wilayah
Sumatera, beliau menemukan bahwa ternyata di tempat tersebut sedang berada sebuah kerajaan bernama Sriwijaya, dan saat itu kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran bagi agama Buddha, ya. Jadi saat itu kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu pusat tempat peragamaan dari agama Buddha, ya. Tentunya ini sangat menggembirakan ya bagi persejarahan atau kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ternyata saat itu Sriwijaya dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Artinya apa? Jadi kan banyak orang-orang dari segala penjuru di dunia, terutama India, terutama negara-negara Asia yang beragama Buddha, itu banyak yang belajar di Sriwijaya, ya. Kemudian selain ada berita dari I Ching, ya, kerajaan Sriwijaya pun terdapat prasasti-prasasti, ya. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, Kota Kapur, Karang Berahi, kemudian ada Talaga Batu, prasasti Ligor. Nah, kita bahas ya prasasti Kedukan Bukit, ya. Prasasti Kedukan Bukit ini berisi tentang perjalanan 8 hari yang membawa 20.000 pasukan dan berhasil menguasai beberapa daerah, ya. Jadi salah satu raja saat itu, pendirinya Dapun Tahiang, itu melaksanakan perjalanan selama 8 hari, ya, cukup lama ya, dengan membawa 20.000 pasukan. Nah, apa yang kalian bayangkan dari 20.000 pasukan itu? Ya, yang jelas yang pertama kan banyak, ya. Kemudian tentaranya sangat luar biasa besarnya juga kan, ya. Kemudian dari 20.000 ini kan kita bisa mengartikan, ya, kalau misalkan selain banyak juga tentunya pemberani juga, ya, perjalanan ke berbagai daerah dan akhirnya berhasil. Otomatis kan saat itu kita bisa membayangkan bahwa Dapun Tahiang ini menjadi sosok yang dikagumi juga, bahwa dia bisa memimpin 20.000 pasukan untuk menaklukkan beberapa daerah, ya. Kemudian ada prasasti Talang Tuo. Nah, prasasti Talang Tuo ini merupakan prasasti yang berisi tentang pembuatan Taman Sri Kerta oleh Dapun Tahiang, ya. Jadi taman untuk pemujaan dewa, ya, pemujaan atau tempat peribadatan agama Buddha, ya. Kemudian ada prasasti Karang Berahi, kemudian ada prasasti Talaga Batu yang berisi tentang kutukan terhadap mereka yang melanggar aturan dan berbuat jahat, ya. Artinya apa? Di sini ternyata sudah ada peraturan tertulis, ya, bahwa setiap perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar peraturan Sriwijaya saat itu akan berisi tentang kutukan. Nah, kutukannya seperti apa? Itu kan tidak ada yang tahu, ya. Yang jelaskan dari sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata pasti ada sanksi ketika ada orang yang melanggar peraturan, ya. Tentunya di sini kita harus bisa melihat peradaban kerajaan Sriwijaya, bahwa ternyata Sriwijaya pun sudah melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu, ya. Nah, inilah kerajaan Sriwijaya. Kan kalau kalian lihat tentang kerajaan Sriwijaya di berbagai literasi, berbagai buku, kerajaan Sriwijaya itu benar-benar menjadi pusat peradaban yang sangat maju saat itu, ya. Nah, ini adalah contoh salah satu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, ya. Ada Candi Muara Takus, ya. Kalau di Jawa kan ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, tapi kalau di kerajaan Sriwijaya, ya, yang ada di Sumatera itu ada Candi Muara Takus. Nah, ini ada kerajaan raja-raja di kerajaan Sriwijaya, ya. Yang pertama ada Dapun Tahiang, kemudian ada Balaputra Dewa, dan terakhir ada Sanggrama Wijaya, ya. Maksudnya Bapak di sini bukan berarti ada 3 dewa, ya. Bukan berarti ada 3 pemimpin. Tapi ini kita bahas ininya aja, ya. Jadi Dapun Tahiang itu merupakan raja pertamanya, ya. Jadi pendirinya. Kemudian Balaputra Dewa itu adalah raja yang mencapai puncak kejayaannya. Jadi ketika Sriwijaya mencapai puncak kejayaan itu, ya, jadi yang tadi kan kita lihat mengambil wilayah-wilayah, kemudian seluruh wilayah Sumatera, hampir Jawa, kemudian Semenanjung Melayu dikuasai itu pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Nah, si Balaputra Dewa ini merupakan raja yang berasal dari dinasti Shailendra, ya. Dan terakhir ada Sanggrama Wijaya. Nah, pada Sanggrama Wijaya ini merupakan sudah mulai masa kemunduran Sriwijaya. Jadi mulai wilayah-wilayah yang ditaklukkan tadi itu sudah mulai melepaskan diri. Nah, ini ada faktor kemunduran, ya. Bukan kemunduran, ya. Nah,
Selanjutnya ada faktor kemajuan dari Kerajaan Sriwijaya. Apa sih yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya itu bisa mencapai puncak kejayaan ya, bisa menguasai hampir seluruh Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Melayu? Kita lihat dari sini ya. Yang pertama adalah letaknya yang strategis ya. Jadi Sriwijaya itu yang pusatnya berada, kita katakan wilayah Palembang lah ya. Nah, wilayah-wilayah yang ada di sini itu merupakan wilayah yang sangat strategis. Ya, karena Sriwijaya itu bisa menguasai dua selat yang menjadi jalur perdagangan ya. Yang pertama ada Selat Malaka di sini ya, Selat Malaka. Yang kedua ada Selat Sunda ya. Jadi dua selat ini merupakan jalur pelayaran dan perdagangan bagi orang-orang untuk menyeberang ya. Kalau kita lihat peta ya, itu kan sebelah sininya ya, sebelah sininya itu merupakan India ya. Dan sebelah atasnya ini menuju ke Cina ya. Jadi perdagangan jalur perdagangan lewat laut ya, baik dari India ke Cina maupun Cina ke India, itu merupakan jalurnya itu lewat sini nih ya. Jadi jalur-jalur lewat Selat Malaka itu banyak persinggahan orang-orang asing ya. Jadi ketika orang asing banyak yang singgah, itu kan kita ada pajak bea cukai. Nah, dari situlah nanti mulai pertukaran-pertukaran, ada upeti-upeti dan lain sebagainya. Ya, makanya Sriwijaya itu lokasinya yang strategis dan menguasai jalur perdagangan ya, makanya menjadi salah satu faktor kemajuan Sriwijaya. Ya, kemudian Sriwijaya juga itu menghasilkan hasil bumi yang sangat laku di pasaran ya, terutama emas, perak, dan rempah-rempah ya, terutama rempah-rempah dan emas itu menjadi salah satu komoditi dari Kerajaan Sriwijaya, dan tentunya hasil bumi ini menjadi salah satu komoditi yang laku di perdagangan internasional saat itu. Ya. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ya, Kerajaan Sriwijaya juga kuat dalam hal angkatan laut ya. Angkatan laut Sriwijaya itu benar-benar menjadi salah satu angkatan laut yang disegani dari dunia internasional ya. Ketika kita memiliki armada yang kuat ya, tentunya kita bisa mempertahankan lokasi-lokasi yang menjadi sumber permasalahan atau sumber konflik ya. Gitu. Kemudian pendapatan yang melimpah ya, jelas ya, ketika Sriwijaya nanti menaklukkan satu wilayah yang ada di sekitaran sini, raja-raja di sini kan harus memberikan upeti atau pajak-pajak. Nah, pajak-pajak sumber pemasukan itu menjadi sumber penghasilan juga dari Kerajaan Sriwijaya. Makanya Sriwijaya itu bisa menguasai wilayah yang sangat luar biasa di sini ya. Begitu. Kemudian ada faktor kemundurannya. Nah, yang namanya sebuah kerajaan kan tadi kan Kerajaan Sriwijaya itu berdiri dari abad 9 sampai abad 12 ya, bahkan ada yang mengatakan sampai abad ke-13 ya. Nah, kemunduran Sriwijaya pun itu terjadi karena ada beberapa serangan ya. Yang pertama ada Kerajaan Medang Kamulan, serangan dari Kerajaan Medang Kamulan. Walaupun saya Kerajaan Medang Kamulan ini gagal, cuma di sini sudah mulai ada titik-titik atau mulai ada tanda-tanda kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya ya. Ditambah lagi nanti ada serangan dari Kerajaan Cholamandala, kemudian ada Kerajaan Thailand, itu yang nantinya menjadikan Kerajaan Sriwijaya semakin lemah ya. Apalagi nanti di sini mulai kelihatan kalau misalkan wilayah-wilayah yang ditaklukkan di sini saking luasnya itu banyak yang memerdekakan diri ya. Banyak kerajaan-kerajaan kayak Kerajaan Sunda ya, tentunya Kerajaan Sunda nanti di sini itu nanti banyak yang Tarumanegara itu nanti ada memerdekakan diri, makanya lahirlah Kerajaan Sunda ya. Jadi Kerajaan Tarumanegara kan awalnya independen, kemudian dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya mengalami kemunduran dan bergantilah nama wilayah yang ada di sini menjadi Kerajaan Sunda ya. Ada Sunda dan Galuh ya, gitu. Kemudian yang paling kelihatan juga nanti di sini ada kerajaan yang luar biasa besar juga. Nanti ada kerajaan dari atau serangan dari Kerajaan Majapahit gitu ya. Inilah nanti Kerajaan Sriwijaya walaupun berdiri 4 abad tapi jelas pengaruhnya sangat luar biasa ya. Bahkan wilayahnya pun itu mencakup wilayah Malaysia yang ada di sini nih. Nah, ini kan wilayah Malaysia sekarang, tapi dulunya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ya itu berada di wilayah Jawa bagian tengah ya. Dalam Kerajaan Mataram kuno itu nanti terdapat 2 dinasti yang berkuasa ya. Dinasti yang berdampingan berkuasanya ya. Jadi Mataram kuno itu sebenarnya terdapat ada 2 dinastinya ya. Jadi sebenarnya 2 kerajaan ini di Mataram kuno itu. Kenapa disebut Kerajaan Mataram? Karena lokasinya berada di wilayah sekitaran sini gitu. Nah, dinasti yang berkuasa saat itu yaitu yang pertama dinasti Sanjaya
dan dinasti Shailendra. Kalau yang Sanjaya itu agamanya Hindu, kalau yang Shailendra, ya ini Shailendra itu agamanya Buddha. Ya, Sanjaya itu lokasinya berada di Jogja, sekitaran Jogja. Kalau yang Shailendra itu berada sekitaran Jawa Tengah. Walaupun tidak pasti Jogja gitu, enggak ya. Cuma kita patokannya sekitaran lewat wilayah situ, ya. Sanjaya agama Hindu, Shailendra agama Buddha. Nah, kerajaan Mataram kuno ini itu merupakan kerajaan agraris karena kondisi perekonomiannya itu bertumbuh pada sektor pertanian. Ya, jadi kerajaan Mataram kuno ini memanfaatkan sungai-sungai yang berada di wilayah sini, ya, kayak Sungai Bengawan Solo, kemudian ada Sungai Brantas, yaitu dijadikan sebagai tumpuan perekonomian dari kerajaan Mataram kuno, ya. Di sini kan kelihatan ya kalau kerajaan Mataram kuno itu sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama, ya. Jadi kerajaan Mataram kuno itu walaupun ada dua dinasti yang berbeda, dua agama yang berbeda, tapi mereka tetap ya saling hidup berdampingan, ya. Walaupun mereka berbeda agama, beda kepentingan, tapi saling mentoleransi umat yang beragama saat itu, ya. Sumber kerajaan Mataram, ya. Sumber kerajaannya yang pertama ada prasasti Canggal, ya. Prasasti Canggal ini merupakan prasasti yang berhurufkan Palawa dan berbahasa Sangsekerta, ya. Kalau misalkan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta itu kan dikuasai oleh kaum Brahmana, ya. Berarti kan yang disebarkan oleh agama Hindu yang ada di sini kan disebarkan oleh siapa, ya. Kemudian prasasti Canggal ini itu berisi tentang Raja Sanjaya yang memeluk agama Hindu Siwa. Kemudian yang membangun kuil pemujaan kepada Dewa Siwa, ya. Di sini juga berisi tentang Raja Sanjaya mendirikan lingga atau pusat pemerintahan, ya, di Bukit Setirangga, ya. Dan saat itu juga kondisi kerajaan Mataram itu berpusat pada sektor agraris yang kaya akan padi dan emas, ya. Kalau misalkan padi kan berarti kan itu ada persawahan, tentunya sektornya adalah agraris, ya. Kalau tadi kan Sriwijaya itu kan kerajaan maritim, tapi kalau yang Mataram itu agraris, ya. Kemudian ada prasasti Kalasan, ya, Kota Kapur. Ya, Kota Kapur ini menjelaskan tentang adanya serangan militer yang dilancarkan oleh Sriwijaya terhadap kerajaan Mataram, ya, di bawah pimpinan Dapun Tahyang. Ya, tadi kan sama kan, ya. Jadi Dapun Tahyang ini ketika di kerajaan Sriwijaya tadi menyerang wilayah, salah satunya itu ada kerajaan Mataram, ya. Inilah sumber dari kerajaan Mataram kuno, ya. Dari silsilahnya sendiri, ya, kita lihat di sini kerajaan Mataram kuno itu merupakan kerajaan yang dipimpin oleh dua dinasti, ya. Yang pertama dinasti Sanjaya dan yang kedua ada dinasti Shailendra. Nah, walaupun sama dalam perkembangannya nanti dinasti ini saling memperebutkan wilayah kekuasaannya, ya. Berarti ingin sama-sama menginginkan jadi dinasti Sanjaya ingin menguasai Shailendra, begitupun sebaliknya. Makanya nanti terdapat dua perebutan kekuasaan, ya. Dinasti Sanjaya itu nanti memiliki keturunan, ya, ada Garung, sedangkan dinasti Shailendra itu memiliki keturunan namanya Samaratungga. Nah, disinilah nanti mulai rintik-rintik atau tanda-tanda perebutan kekuasaan. Garung nanti mempunyai keturunan namanya Rakai Pikatan. Sedangkan Samaratungga di sini ada dua keturunan. Yang satu Pramodawardhani, yang satu ada Balaputra Dewa, ya. Kita lihat di sini ini keturunan dinasti Sanjaya, ya, ada Rakai Pikatan, ada dinasti Shailendra, ya, ada Pramodawardhani dan Balaputra Dewa, ya. Nah, disinilah nanti ketika Rakai Pikatan berkuasa dan Balaputra berkuasa, ya, itu mulai nanti adanya perseteruan di antara dua dinasti ini, ya. Rakai Pikatan itu berusaha untuk menguasai dinasti Shailendra, ya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Rakai Pikatan untuk menguasai dinasti Shailendra adalah adanya dengan pernikahan politik yang dilaksanakan antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani, ya. Jadi Pramodawardhani itu cewek, ya, si Balaputra itu cowok, ya. Jadi Rakai Pikatan itu nanti menikahi Pramodawardhani sebagai pernikahan politik untuk menguasai dinasti Shailendra. Jadi kan Balaputra Dewa kan sebagai putra mahkota untuk menguasai dinasti Shailendra itu kan nanti keberatan ketika Rakai Pikatan menginginkan penggabungan dari dinasti Shailendra dengan Sanjaya. Maka dari itu nanti Balaputra Dewa itu nanti
terjadi pertempuran antara Rakai Pikatan Pramodawardhani dengan Balaputra Dewa. Makanya di sini Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa itu banyak konflik, ya. Ya, terjadilah konflik antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Sailendra, ya. Salah satunya Rakai Pikatan melawan Balaputra Dewa. Nah, inilah ada hubungan ketika Balaputra Dewa dengan Rakai Pikatan bertempur, siapa yang menang? Yang menang adalah Rakai Pikatan. Balaputra Dewa kalah. Nah, dari sinilah ketika Balaputra Dewa ini kalah, dia nanti melarikan diri ke wilayah Sumatera. Nah, di Sumatera itulah nanti dia menjadi salah satu, karena kenapa dia ke Sumatera? Karena Balaputra Dewa ini merupakan salah satu turunan dari kerajaan Sriwijaya juga. Ya, jadi Saramangga itu pernah menikah dengan putri dari kerajaan Sriwijaya. Makanya ketika Balaputra Dewa pulang balik ke Sumatera, dia nanti menjadi seorang raja juga di kerajaan Sriwijaya dan berhasil menjadi pemimpin yang mencapai puncak kejayaan. Ya, makanya di sini kan ada hubungan antara kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya, ya, karena kan Rakai Pikatan itu nanti bertempur dengan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa nanti kalah dan akhirnya melarikan diri ke wilayah Sumatera, dan ketika di Sumatera nanti menjadi seorang raja, ya. Rakai Pikatan dan Pramodawardhani nanti memiliki keturunan yaitu Wawa, dan si Wawa ini itu nanti digantikan oleh menantunya yang bernama Empu Sindok. Nah, Empu Sindok inilah yang nantinya itu memindahkan kerajaan Mataram kuno yang berada di wilayah Jateng, yang awalnya di wilayah Jateng, ya, dipindahkan ke Jatim, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wilayah pusat kerajaannya itu dipindahkan ke wilayah Jatim. Ya, salah satu yang paling kelihatannya itu karena nanti ada serangan dari kerajaan Sriwijaya, ya, yang menyerang wilayah kerajaan Mataram kuno. Kemudian terakhir karena adanya bencana alam, ya, gunung meletus, ya, gunung meletus yang nantinya meninggalkan beberapa efek yang sangat luar biasa, ya. Pusat kerajaan yang awalnya di Jawa Tengah itu nanti dipindahkan ke Jawa Timur gara-gara gunung meletus, ya. Banyak juga peninggalan-peninggalan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan itu nanti tertutup oleh gunung meletus, ya. Makanya ketika Empu Sindok nanti memindahkan ke wilayah Jatim ini, maka berdirilah kerajaan baru yaitu Medang Kamulan, ya. Jadi kalau kita lihat Mataram kuno ini mengalami beberapa kemunduran. Yang pertama karena adanya perebutan kekuasaan, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, dan tentunya ada serangan dari kerajaan Sriwijaya, ya, gitu. Nah, ini contoh di peninggalan kerajaan Mataram, ya. Ada Candi Dieng, kemudian ada Candi Borobudur, ya. Ini ada peninggalan dari kerajaan Sailendra. Kemudian ada kerajaan atau Candi Prambanan, ya. Ini merupakan salah satu kerajaan dari kerajaan Mataram kuno, ya. Kalau kalian main ke sini kan kalian bisa merasakan bahwa ternyata untuk membuat bangunan semegah ini kan dibutuhkan alat-alat yang luar biasa canggihnya. Yang berarti kan saat itu kan masyarakat Indonesia sudah mengenal peradaban yang sangat luar biasa. Ini tuh bukan dibangun 1 hari 2 hari, ya, tapi bertahun-tahun. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Medang Kamulan. Nah, kerajaan Medang Kamulan ini merupakan kerajaan lanjutan dari kerajaan Mataram kuno, ya, yang dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ya, didirikan oleh Empu Sindok, yang berasal dari dinasti Isyana, ya. Kerajaan Mataram kuno Medang Kamulan ini juga menganut agama Hindu, ya, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Airlangga, ya. Jadi Airlangga ini juga sebenarnya itu merupakan keturunan dari kerajaan Bali, ya. Nah, adapun sumber sejarah yang ditemukan pada kerajaan Medang Kamulan ini, pertama ada prasasti Paradah, yang kedua ada prasasti Anjuk Ladang, ya, yang berisi tentang ibu kota kerajaan Medang Kamulan berada di Watugaluh, ya, yang berada di Jombang, ya, Sungai Berantas, gitu. Kemudian ada perkembangan kerajaan Medang Kamulan. Perkembangannya kerajaan Medang Kamulan ini menjadi aliran Wisnu, ya, jadi agama Hindu yang beraliran Wisnu, ya, dan kemudian di kerajaan Medang Kamulan ini itu sangat berkembang sastra, ya, terutama nanti kerajaan setelah Medang Kamulan itu nanti semakin berkembang pesat sastra-sastra yang tumbuh, ya. Salah satunya ada sastra atau kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Khanwa, ya. Dan ketika Raja Airlangga berkuasa, kan Raja Airlangga itu mencapai puncak kejayaan, ya. Airlangga ini sangat baik hati dan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap
rakyatnya, ya, terutama meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelabuhan dan lain sebagainya. Ya, dan kerajaan dan Airlangga pun ini digambarkan sebagai dewa yang menaiki burung atau patung Garuda, ya. Kemudian ada perkembangan terakhir, yaitu kerajaan Medang Kamulan ini itu nanti sekaligus menjadi akhir di kerajaan Medang Kamulan, ya, ketika Airlangga itu, karena Airlangga nanti membuat dua kebijakan, ya, karena wilayah Medang Kamulan ini nanti berusaha untuk diselesaikan kepada anak-anaknya, karena Airlangga takut kalau misalkan Medang Kamulan ini nantinya menjadi faktor perebutan kekuasaan, maka dari itu nanti Airlangga membagi dua wilayah kerajaan Medang Kamulan. Jadi Medang Kamulan itu nanti dibagi dua, ya, dan diserahkan kepada putra mahkotanya, ya. Yang pertama ada Sri Samarawijaya, merupakan putra mahkotanya. Nah, Sri Samarawijaya ini nanti diberikan wilayah namanya Panjalu, ya. Kerajaan Panjalu yang dulunya bagian dari kerajaan Medang Kamulan, ya. Kemudian Airlangga juga nanti memiliki putra selir, ya, yaitu yang namanya Panji Garasakan. Nah, Panji Garasakan ini nanti diberikan wilayah Jenggala, ya. Dan wilayah tujuan dari Airlangga membagi dua wilayah ini itu untuk menghindari perebutan kekuasaan, ya. Awalnya memang untuk menghindari dua perebutan kekuasaan, tapi sayangnya di akhir dua putra mahkota ini ternyata malah berebut kekuasaan juga, ya, terutama Sri Samarawijaya dan Panji Garasakan. Nah, wilayah Panjalu dan Jenggala ini lama-kelamaan itu nanti menjadikan dua wilayah yang saling berebut kekuasaan. Hingga akhirnya nanti kerajaan Panjalu nanti mendominasi dan berhasil menggabungkan dua kerajaan, ya. Dan lahirlah nanti dua kerajaan gabungan Panjalu dan Jenggala ini menjadi kerajaan baru, yaitu kerajaan Kediri. Ya. Jadi kalau kalian harus paham itu, ya, jadi setiap kerajaan yang berada di wilayah Jawa itu saling memiliki keterkaitan, ya, baik dari kerajaan Mataram kuno, kemudian Sriwijaya, Medang Kamulan, hingga nanti Kediri, itu merupakan satu kerajaan yang saling berkaitan, ya. Dari kerajaan sini pun, ya, Airlangga itu kan membagi dua wilayah, ya, Panjalu dan Jenggala, ya. Panjalu diserahkan ke Sri Samarawijaya dan Jenggala diserahkan ke Panji Garasakan, ya. Walaupun tujuan Airlangga untuk membagi ini agar tidak ada perebutan kekuasaan, tapi akhirnya ya perebutan kekuasaan terjadi juga, ya, sehingga nanti Panjalu menjadi kerajaan yang berdiri sendiri yang paling kuat, gitu kan, dan melahirkan kerajaan baru, yaitu kerajaan Kediri, ya. Itu saja untuk kerajaan sekarang, ya, video sekarang dari kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan Medang Kamulan. Ya, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan tidak ada yang dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.